wabarakatuh. Saya Resti Dwi Anggraini dari Manajemen Reguler I. Di pertemuan video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penaksiran dan perakiraan fungsi permintaan, serta menentukan jumlah penjualan di masa depan dengan menggunakan metode tidak langsung. Apa sih penaksiran fungsi permintaan? Penaksiran fungsi permintaan merupakan suatu proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi permintaan pada suatu produk. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai penentuan harga produk, yaitu apakah penentuan harga produk oleh suatu perusahaan telah sesuai dengan kemampuan individu dan masyarakat. Adapun perakiraan permintaan merupakan sebagai sumber informasi di dalam merencanakan produksi produk dan pengembangan produk di masa depan. Nah, penaksiran dan perakiraan fungsi permintaan memiliki dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai metode tidak langsung. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis ya. Nah, penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan menggunakan metode tidak langsung memiliki 3 analisis, yaitu analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Nah, untuk melakukan perhitungan analisis regresi, kita memerlukan data runtut waktu dan data seksi silang. Nah, di sini saya sudah membuat contoh, yaitu data penjualan produk Paslin pada perusahaan XYZ dan data penjualan produk Paslin pada perusahaan ZXY, yang mana terdapat tahun, harga, dan jumlah. Harga merupakan variabel bebas, dan jumlah merupakan variabel terikat. Nah, ini merupakan data seksi silang penjualan produk Paslin di pasar, yang mana terdapat gabungan antara data perusahaan XYZ dan data perusahaan ZXY. Nah, langsung saja kita ke perhitungan. Di sini terdapat data penjualan perusahaan XYZ, di mana terdapat N merupakan jumlah data, adapun harga P yaitu X, jumlah Q yaitu Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Yang dimana perhitungan XY merupakan perkalian dari X dan Y, yaitu 10.000 dikali 180, hasilnya 1.800.000. Dan X kuadrat yaitu 10.000 dikuadratkan, hasilnya 100 juta. Dan untuk Y kuadrat, 180 dikuadratkan, hasilnya 32.400. Adapun penjumlahan dari tiap-tiap kolom yaitu sigma X yaitu 52.000, sigma Y yaitu 5.080, sigma XY yaitu 28.450.000, sigma X kuadrat yaitu 380 juta, dan sigma Y kuadrat yaitu 3.756.600. Langsung saja kita ke analisis regresi. Yang mana rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini saya akan mencari B terlebih dahulu, yang mana rumus B yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, kita masukkan nilai yang ada di kolom sesuai dengan rumus yang ada, yaitu N untuk N 8 dikali sigma XY yaitu 28.450 dikurangi sigma X yaitu 52.000 dikali sigma Y yaitu 5.080. Per 8 dikali
sigma X kuadrat yaitu 380 juta dikurangi dengan sigma X dikuadratkan yaitu 52.000. Kita hitung 8 dikali 28.450 hasilnya 227.600.000. Dan hasil 52.000 dikali 5.080 hasilnya 264.160.000. Per hasil dari 8 dikali 380 juta yaitu 3.040.000.000. Dan hasil dari 52.000 dikuadratkan yaitu 2.704.000.000. Maka hasilnya min 36.560.000 per 336 juta. Maka B sama dengan min 0,10880952238. Lalu kita bulatkan menjadi min 0,109. Nah, langsung saja kita cari A, yang mana rumus A sama dengan Y aksen dikurangi BX aksen. Yang mana Y aksen rumusnya sigma Y per N. Sigma Y di sini yaitu 5080 dibagi dengan 8. Maka hasilnya 635. Nah, untuk X aksen yaitu rumusnya sigma X per N. Maka 52.000 dibagi 8. Hasilnya 6.500. Kita masukkan saja ke dalam rumus, maka A sama dengan 635 dikurangi dengan B yang tadi sudah kita hitung yaitu min 0,10880952238 dikalikan dengan X aksen yaitu 6.500, maka A sama dengan 635 dikurangi dengan min perkalian dari 0, sekian dikali 6.500 yaitu min 707,261,9047. Maka A sama dengan 1342,261,9047
2619047. Kita bulatkan menjadi 1343. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui fungsi permintaannya adalah yaitu variabel Y sama dengan 1343 dikurangi 0,109x atau variabel Q sama dengan 1343 dikurangi 0,109p. Nah, lanjut kita akan ke analisis korelasi produk momen. Yang mana rumusnya yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Maka kita akan masukkan nilai-nilai yang tadi terdapat di kolom sesuai dengan rumus, yaitu untuk N yaitu 8 dikali 28.450.000 dikurangi dengan 52.000 dikali 5.080. Per akar dari 8 dikali 380 juta dikurangi dengan 52.000 dikuadratkan dan 8 dikali 3.756.600 dikurangi 5.080 dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu perkalian dari 8 dikali 28.450.000 yaitu 227.600.000 dikurangi 264.160.000 per akar dari
8 dikali 380 juta yaitu 336 juta. Dan 8 dikali 3.756.600 dikurangi 5.080 dikuadratkan yaitu 4.246.400. Maka hasilnya yaitu negatif 36.560.000 per akar dari 336 juta dikali 4.246.400 yaitu 1.426 triliun 790 miliar 400 juta. Maka min 36.560.000 akar dari 1.426 sekian yaitu 37.772.879,15. Jadi hasilnya min 0,967. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, didapat nilai tinggi yaitu min 0,967, di mana korelasinya negatif, artinya kedua variabel memiliki korelasi berlawanan dan korelasinya kuat. Maksudnya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan atau penjualan akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan atau penjualan akan naik. Nah, langsung saja kita ke koefisien determinasi. Yang mana rumusnya R kuadrat dalam kurung N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X dikuadratkan. N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Dikuadratkan. Nah, sebenarnya untuk rumus atau pengerjaan koefisien determinasi ini sama hanya dengan pengerjaan analisis korelasi produk momen. Bedanya, untuk koefisien determinasi, hasil akhir dari pengerjaan analisis korelasi produk momen dipangkatkan atau dikuadratkan. Maka kita tulis kembali saja yang sudah dikerjakan di analisis korelasi produk momen.
Nah, kita kuadratkan saja hasil dari min 0,967, yaitu hasilnya 0,935. Nah, dapat disimpulkan yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk Vaseline terhadap jumlah permintaan Vaseline pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 93,5%, sedangkan 6,5% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, kita lanjutkan ke perhitungan untuk perusahaan ZXY penjualan produk Vaseline. Nah, dikarenakan untuk perhitungannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya sudah mengerjakan semuanya. Jadi saya akan membahasnya saja. Nah, sebelumnya kita akan menghitung XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu kita jumlahkan. Nah, lalu kita akan menghitung B. Untuk mencari B, nah di sini sudah ada hasilnya yaitu min 0,115, yaitu dari hasil pembulatan. Lalu ada A yang sudah kita cari yaitu 1414 dari hasil pembulatan. Nah, dapat disimpulkan yaitu fungsi permintaannya adalah variabel Y sama dengan 1414 dikurangi 0,115X atau variabel Q yaitu 1414 dikurangi 0,115P. Nah, lanjut kita ke analisis korelasi produk momen. Saya sudah mendapatkan nilai yaitu min 0,971. Nah, dikarenakan nilai korelasinya min 0,971, korelasinya negatif, artinya kedua variabel memiliki korelasi berlawanan dan korelasinya kuat. Nah, untuk koefisien determinasi, kita hanya perlu mengkuadratkan dari hasil korelasi produk momen, yaitu nilainya jadi 0,942. Maka kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Vaseline terhadap jumlah permintaan Vaseline pada perusahaan ZXY dapat dijelaskan sebesar 94,2%, sedangkan 5,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, lanjut kita akan ke gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY, yang mana kita akan menghitung XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini kita mencari B lagi, yaitu saya sudah mendapatkan hasilnya yaitu sebesar min 0,111 dari hasil pembulatan. Nah, langsung kita akan mencari A, di mana nilai A sebesar 1372 dari hasil pembulatan. Maka dapat disimpulkan fungsi permintaannya yaitu variabel Y sebesar 1372 dikurangi 0,111X atau variabel Q 1372 dikurangi 0,111P. Kita lanjut ke analisis korelasi produk momen, hasilnya yaitu min 0,966 yang artinya korelasinya di sini adalah negatif, yang mana kedua variabel memiliki korelasi berlawanan dan korelasinya kuat. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi, yang mana hasilnya dari min 0,966 dikuadratkan dan hasilnya 0,933, yang artinya proporsi penjelasan pengaruh harga produk Vaseline terhadap jumlah permintaan Vaseline pada perusahaan XYZ dan ZXY dapat dijelaskan sebesar 93,3%, sedangkan 6,7% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan penggantian harga yaitu sebesar Rp10.000. Yang pertama di jumlah permintaan pada perusahaan XYZ, yang mana Q sama dengan 1343 dikurangi 0,109P, maka 1343 dikurangi 0,109P nya yaitu harga 10.000, jadi hasilnya 1090. Maka 1343 dikurangi 1090 hasilnya 253. Lanjut ke jumlah permintaan pada perusahaan ZXY. Maka Q sama dengan 1414 dikurangi 0,115P dikali harga.
Hasilnya 1150. Kita kurangi, hasilnya 264. Dan lanjut ke perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Yang mana Q sama dengan 1372 dikurangi 0,111P hasilnya yaitu 1110 dikurangi, jadi hasilnya 262. Nah, jadi jika pergantian harga sebesar 10.000, maka di perusahaan XYZ permintaannya menjadi 253, di perusahaan ZXY menjadi 264, dan di perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY menjadi 262. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai penaksiran dan perakiraan fungsi permintaan menggunakan metode tidak langsung. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.